wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita masuk pada bab baru, yaitu pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Nah, sebelum itu kita harus kuasai dulu pertidaksamaan kuadrat. Ya, kita harus pelajari dulu pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat. Ya, kita harus kuasai ini dulu. Nah, kalian berarti kalau untuk pertidaksamaan kuadrat ada beberapa yang harus kalian ingat. Kalian harus mengingat kembali itu pemfaktoran. Ya, pelajaran SMP. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kalian ingat adalah rumus ABC. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu adalah kuadrat sempurna. Ya, ini tidak mesti kalian harus kuasai semua, tapi kita harus tahu kapan kita harus gunakan. Ya, contoh, misalkan diberikan suatu fungsi kuadrat atau suatu pertidaksamaan kuadrat, misalkan x kuadrat kurang 5x ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mudahnya ini, soal ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menggunakan cara pemfaktoran? Apakah kita menggunakan rumus ABC? Apakah kita menggunakan kuadrat sempurna? Ya, kita gunakan salah satu saja yang mana yang kita kuasai. Nah, untuk lebih mudahnya biasanya kalau bentuk seperti ini, kalau koefisiennya 1 dan bisa mudah difaktorkan, biasanya kita pakai pemfaktoran saja untuk memudahkan. Ya, pakai pemfaktoran. Kita harus ingat. Nah, kita harus cari bilangan yang dikalikan menghasilkan angka 6. Itu ketika dikalikan. Ya. Kemudian dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Bilangan berapakah itu? Dikalikan menghasilkan 6, dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Nah, itu kan bilangannya kalau kita daftar, yaitu adalah negatif 2 kali negatif 3 itu sama dengan positif 6. Sama dengan ini ya. Kemudian ketika negatif 2 ditambah negatif 3 itu menghasilkan negatif 5 kan. Nah, artinya pemfaktoran dari bentuk soal ini itu adalah X. Kita tulis saja dulu X-nya, koefisien X-nya kan 1. Jadi 1 aja. Di sini juga X, ya kan? Nah, tadi bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Berarti dikurang 2, dikurang 3. Ya kan? Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita jabarkan. Berarti X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Atau X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, ini kalau persamaan, tapi kan ini dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, ingat, kalau pertidaksamaan berarti ada garis bilangan di sini kita gunakan. Ya. Nah, tadi kita hapus yang di atas ya. Nah, ingat kita menggunakan pemfaktoran tadi soal ini ya. Nah, kita sudah peroleh X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Jadi kita tinggal buat garis bilangannya. Ya, ada angka 2. Ada angka 3. Kemudian karena di soalnya ada tanda sama dengan, ini ada tanda sama dengan, berarti 2-nya ini bulat full. Ya, bulatnya kita kasih bulat full, jangan di bulat kosong. Nah, bulat full ini artinya angka 2-nya itu masuk dalam penyelesaian. Begitu pula dengan ini, angka 3-nya juga masuk dalam penyelesaian. Ya. Nah, untuk modalnya kita tinggal lihat ini, kita substitusi. Ini kan ada 3 daerah. Di sini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, cukup ambil salah satunya saja. Misal 0 aja. 0 itu kan di sebelah sini ya. 0 ada di sebelah sini. Berarti 0 kurang 2 itu negatif 2. 0 kurang 3 itu negatif 3. Negatif kali negatif itu menghasilkan positif. Berarti di sini adalah daerah positif, daerah negatif, di sini daerah positif. Ya, permintaan soal itu lebih dari, ya kan?
Nah, lebih dari itu artinya adalah daerah positif. Kalau daerah positif berarti daerah mana yang kita ambil? Nah, itu adalah daerah plus ini. Berarti daerahnya kita gambarnya ke arah sini. Arahnya ke arah sini. Begitu pula karena di sini juga positif, berarti juga begitu. Arahnya juga ke arah sini. Ya kan? Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah ini. Daerah yang kita arsir ini. Ya kan? Nah, kalau begitu kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana, ya kan? X karena ini bulat full kurang dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan 3. Ini kan ke arah kanan, berarti lebih dari sama dengan karena bulat full. Kalau ini ke arah kiri, ya kan? Makanya X kurang dari sama dengan 2, gabung X lebih dari sama dengan 3. X elemen bilangan real. Ya. Nah, ini kita dapat jawabannya. Nah, jangan kalian bingung. Nah, ini cara penulisan yang lain. Ini penulisan juga. Bagaimana kalau saya misalkan ingin menulis dengan cara yang lain pula? Nah, boleh juga seperti ini. Ya, di sini kan ada negatif tak hingga ya. Di sini ada negatif tak hingga, ya kan? Kemudian di sini ada positif tak hingga. Karena kan dia tidak terbatas. Artinya jawabannya adalah negatif tak hingga itu ya. Dari sini X-nya itu lebih dari negatif tak hingga ini. Kemudian kurang dari sama dengan 2, ya kan? Yang pertama. Kemudian yang sebelah sini itu digabung dengan ya 3 kurang dari sama dengan X kurang dari tak hingga. Ya, boleh juga cara penulisan himpunan penyelesaian seperti ini. Ya kan? X-nya lebih dari negatif tak hingga kurang dari sama dengan 2, gabung X lebih dari sama dengan 3 kurang dari tak hingga. Ya. Oke, saya berikan sebuah contoh lain lagi ya. Di sini 2x kuadrat kurang 5x kurang 6 itu kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita faktorkan, bisa tidak? 2 kali negatif 6, negatif 12. Bilangan yang dijumlahkan menghasilkan negatif 12. Ya, dikalikan menghasilkan negatif 12, dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Nah, itu kan agak susah mencarinya kan bilangannya. Nah, biasanya kalau bentuk seperti itu agak susah mencarinya. Nah, kita supaya mudah menggunakan rumus ABC. Seperti apa itu rumus ABC? Ingat, rumusnya berarti kita bisa tulis X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C ya per 2A. Kita harus ingat rumus ini. Rumus dari rumus ABC kan? Ya. Nah, artinya apa kalau dari sini? Berarti bisa kita simpulkan A-nya itu adalah koefisien X kuadrat dari sini. Berarti adalah 2B itu koefisien X. Mana X-nya ya? Ini kan. Koefisiennya berapa? Negatif 5. Kemudian C. C-nya itu apa? Ya, yang tidak ada X-nya atau konstanta saja. Itu adalah negatif 6 kalau di sini ya kan. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Berarti X12 sama dengan min B. Min dari negatif 5. Ya. Negatif dari negatif 5. Berarti menjadi positif 5. Ya. Plus minus akar. Ya kan. B kuadrat berarti negatif 5 pangkat 2. Dikurang 4 kali A. A-nya berapa? 2 kan tadi. Kali 2 dikali dengan C. Negatif 6. Ya. Per 2A. Berarti 2 kali 2. Ya kan? Nah, ini tinggal kita jabarkan. 5 plus minus akar 5. Negatif 5 pangkat 2. Itu adalah positif 25. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 8 kali negatif 6 itu adalah positif 45.
8 ya, kan 6 kali 8 jadinya ya, per 4. Nah kan, berarti di sini kita jabarkan kembali 5 plus minus akar 25 tambah 48 itu adalah 73. Berarti akar 73 per 4. Nah, ini kan kita tidak bisa tarik akarnya, dia berarti tetap akar 73. Ya, jadi kita tinggal pisahkan. Berarti X1-nya adalah 5 tambah akar 73 per 4. Kemudian X2-nya adalah 5 kurang akar 73 per 4. Kemudian kita tinggal buat garis bilangannya. Ya, kita buat garis bilangannya. Di sini aja ya. Nah kan, berarti ada 2. Yang pasti kan kalau kita tambah, pastinya lebih besar. Berarti yang tambah ada di sebelah kanan. Kemudian yang kurang berada di sebelah kiri. Ya, di sini adalah 5 tambah akar 73 per 4. Di sini 5 kurang akar 73 per 4. Ya kan? Sekarang kita tentukan daerahnya. Ambil aja 0. Di mana 0 itu? Nah, akar 73 ini kan sudah lebih dari 6. Ya kan? 6 kali 6, 36. Ya kan? 7 kali 7, 49. 8 kali 8, 64. Ya kan? 9 kali 9, 81. Lebih ternyata. Berarti ini adalah 8, sekian. 5 kurang 8, sekian. Berarti negatif 3, kan? Bagi 4. Nah, berarti negatif bagi positif. Berarti di sini hasilnya ini kan negatif, berarti angka nolnya berada di sebelah sini, ya kan? Angka 0 berarti berada di tengah kan? Ya. Tinggal substitusi ke sini. 0 0 min. Berarti di sini adalah daerah negatif, ini adalah daerah positif, dan di sini adalah daerah positif. Ya. Permintaan soalnya tadi apa? Kurang dari, ya kan, permintaan soalnya adalah daerah yang kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berarti yang diminta adalah daerah negatif. Mana yang negatif sini? Ini kan positif, negatif, positif. Berarti yang di tengah ini. Ya, kan? Berarti yang di tengah. Ya kan? Nah, artinya kalau sudah seperti ini, berarti bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana, ini garisnya, X di mana, garis lurus. Ini karena di tengah, ini kan posisinya berada di tengah, tulis aja X di tengah. Ya kan? Nah, ini bulat full, berarti lebih dari sama dengan. Kalau saya bacanya dari sini, dari tengah, kurang dari sama dengan, ya kan? Berarti ini adalah 5 kurang akar 73 per 4, kemudian kurang dari 5 tambah akar 73 per 4. Ya, X elemen bilangan real. Ya. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya atau jawabannya. Ya kan? Jadi hati-hati di sini. Jadi kita harus bisa mencocokkan juga kapan kita menggunakan rumus ABC atau kapan juga kita menggunakan rumus pemfaktoran. Oke? Sekarang kita lanjut pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalian terkadang pada pertidaksamaan kuadrat itu kan kalian peroleh bisa jadi hasilnya itu akar min. Ya, misalkan akar min 1. Itu kalau kita pakai rumus ABC. Itu kan bisa jadi di dalam akar menghasilkan min. Nah, itu artinya bilangannya adalah imajiner. Ya, bilangan imajiner namanya. Atau biasa kalau kita tulis hasilnya itu adalah I. Ya kan? Tapi kalau untuk kalian kita belum sampai di sini pembahasannya. Jadi kita hanya fokus pada bentuknya. Nah, ingat kalau imajiner itu artinya diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, rumus diskriminan itu sendiri apa? Ini baca diskriminan ya, diskriminan. Pelajaran SMP.
Ya, diskriminan. D itu rumusnya apa? B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, ini rumus dari diskriminan. Nah, dari bentuk inilah kalau ada diskriminan muncul bentuk dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ada yang dinamakan dengan definit positif. Ya. Apa maksudnya definit positif? Yaitu kalau nilai A-nya itu lebih dari 0. Nilai A-nya itu lebih dari 0. Kemudian nilai diskriminannya kurang dari 0. Makanya ini tadi akan menghasilkan akar min. Tapi A-nya itu bernilai positif. Nah, dari sini kalau ada bentuk fungsi kuadrat kayak tadi yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya penyelesaiannya atau HP-nya itu adalah x, di mana x elemen bilangan real. Ya. Kemudian yang kedua itu namanya definit negatif berarti. Ya, definit negatif. Kalau definit negatif berarti kebalikan dari A ini. Berarti A-nya itu kurang dari 0, diskriminannya juga kurang dari 0. Maka kita peroleh kalau bentuk AX kuadrat tambah BX ditambah C itu kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Maka penyelesaiannya, maka HP-nya ini adalah X, di mana X elemen bilangan real kalau dia kurang dari 0. Ya, saya berikan sebuah contoh kayak gini ya. 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 itu lebih dari 0. Ya. Nah, ini kalau kita mau faktorkan bagaimana? 3 kali 1, 3. Adakah bilangan yang dikalikan menghasilkan 3, dijumlahkan menghasilkan negatif 2? Dikalikan menghasilkan 3, dijumlahkan menghasilkan negatif 2. Nah, itu kan nggak ada ya kalau kita mau cari berdasarkan pemfaktorannya. Makanya biasanya kita menggunakan rumus ABC kayak tadi. Makanya ini adalah X12-nya. Kan tadi rumusnya, ingat rumus dari anunya adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita harus ingat rumus ini. Min B, min dari min 2. Berarti jadi positif 2. Plus minus akar B kuadrat min 2 pangkat 2. Berarti itu adalah 4 dikurang 4 kali A kali C. 4 kali 3, 12. Kali 1 itu adalah 12 kembali. Per 2A. Ya kan? Nah, ini kan kalau 2 kali 3 ya. Supaya A-nya langsung aja. Berarti kita peroleh 2 plus minus akar min. Nah, ini kan min 8 per 6. Ya kan? Min 8. Nah, berarti kalau min 8 begini kan nggak bisa kita tarik akarnya. Makanya kita tinggal cek. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan karena di dalam akar min artinya D-nya itu kurang dari 0 atau diskriminannya kurang dari 0. Sekarang kita tinggal melihat A-nya berapa? Itu kan A-nya adalah 3. Ya kan, kita peroleh A-nya kan 3 di sini. Ini nah. Ya, A-nya 3. Artinya apa? Kalau A3 berarti A itu lebih dari 0. Ya kan? A itu lebih dari 0. Nah, tadi ingat, kalau A lebih dari 0, D kurang dari 0, berarti dia dinamakan sebagai definit, ya, definit positif, ya. Nah, tinggal ingat tadi kalau definit positif, kemudian kalau dia berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C lebih dari sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X elemen bilangan real.
Oke. Nah, ini kalau bentuk seperti ini. Sekarang saya berikan lagi contoh lain. Misalnya contoh lain. Misal negatif 2x kuadrat tambah 3x dikurang 4 itu kurang dari 0. Ya, berarti kalau kita tidak mau langsung gunakan rumus ABC, boleh langsung tadi rumus cari dulu diskriminannya. Diskriminannya tadi ingat rumusnya. B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ingat rumus diskriminan ini. Ya. Nah, kita cari dulu hasilnya. Berarti diskriminannya atau D-nya adalah B kuadrat. Berarti B-nya adalah 3 kan. Ini kalau kita daftar dulu supaya kalian gampang ingat. Berarti A-nya adalah negatif 2. B-nya adalah, ini kan 3 positif. Berarti 3. Kemudian C-nya adalah negatif 4 ini ya. Negatif 4. B kuadrat. B-nya mana? Ya ini 3. Berarti 3 pangkat 2 itu adalah 9 kurang 4 kali A. A-nya berapa? Min 2. Berarti 4 kali min 2 dikali C. C-nya itu adalah negatif 4. Ya, berarti 9. 4 kali min 2 itu positif 8. Positif 8 kali negatif 4 itu negatif 32. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan. Ini hasilnya kan negatif 23. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan diskriminannya itu kurang dari 0. Ya, diskriminannya kurang dari 0. Ya kan? Nah, berarti kalau diskriminan kurang dari 0, kita tinggal cek A-nya itu berapa. Tadi A-nya itu negatif 2. Ya kan? Nah, artinya kita peroleh berarti A itu juga kurang dari 0. Ya, diskriminan kurang dari 0. A juga kurang dari 0. Artinya apa? Oh, ternyata dia definite ya. Ini definite negatif. Ya. Tadi kalau definite negatif, kalau berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0, artinya apa? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X elemen bilangan real. Ya, oke.